Sasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK merupakan suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas. Kegiatan internalisasi PJPK 2025-2029 menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah secara inklusif dan berbasis data. Menurut Ramses, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut dapat mewujudkan kebijakan kependudukan yang adaptif, berpihak pada kualitas manusia. Bisa, tergantung kita mau kagak. Nah, kalau kita mau untuk bahwa kependudukan itu bukan milik satu organisasi dinas atau kementerian, tapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada. Nah, kenapa? Bermula dari kuantitas maupun kualitas penduduk itulah yang kita mengarahkan menjadi bangsa yang mau seperti apa. Nah, kita berangkat mulai dari lahir tadi berbicara masalah stunting. Stunting dalam 0 sampai 5 tahun. Itu impactnya bukan sekarang, tapi 20-30 tahun ke depan. Sehingga kita harus stressing, harus kita tekan sekarang, supaya tidak jadi beban nanti 20-30 tahun ke depan. Harapan kita mereka akan menjadi manusia-manusia yang produktif. Belum lagi tadi masalah keluarga berencana yang disampaikan. Ya sekarang kita, bagaimana kita mengkombinasikan antara kearifan lokal, adat, yang menginginkan banyak dengan program pemerintah. Itu kan harus ada win-win solution, harus ada kebersamaan. Nggak bisa, kamu harus 2 anak, dia nggak mau. Ada yang bilang harus lebih banyak anak, karena itu anugerah. Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Strategis PKP 2KB, Ukik Kusuma Kurniawan mengatakan, internalisasi PJPK 2025-2029 pada Regional 7 yang dilakukan sebagai upaya untuk sinkronisasi antara pusat dan daerah. Bentuk bangga, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga dan BKKBN sangat bersyukur, berterima kasih, berbahagia sekali pada hari ini di Provinsi Papua, seluruh Provinsi Papua bertemu untuk memfinalkan tentang peta jalan pembangunan kependudukan. Jadi kita mulai ya, jadi komitmen dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo sangat tinggi terhadap isu kependudukan. Tadi Pak Gubernur juga mengatakan bahwa isu kependudukan itu isu yang sangat luas gitu ya, itu tidak pernah ada habisnya gitu. Kita bahas dan memang benar, itu sangat kompleks sehingga perlu akhirnya dibuat suatu kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga berkembang dari BKKBN. Artinya banyak sekali harus ditangani. Isu kependudukan harus ditangani dengan sangat serius, karena itu ditetapkan yang namanya Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK. GDPK itu sendiri ada roadmap-nya. Tadi Pak Gubernur mengatakan, sampai Indonesia Emas 2045 ini gimana caranya. Jadi itu ibaratnya sebuah rumah, 2045 paling atas. Kita membuat Grand Design-nya sudah ada di bawahnya. Anak tangganya adalah peta jalan ini. Setiap 5 tahun sampai 2029, 5 tahun lagi sampai dengan 2045 itu harus tersusun dengan baik. 30 indikator peta jalan itu sebetulnya bersifat lintas sektor. Ya. 7 dari 30 indikator itu memang dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, tapi selebihnya itu sangat lintas sektor. Contohnya nanti akan bertemu juga dengan RPJMD terkait dengan pendidikan. Misalnya. Ada indikator pendidikan, ada indikator kesehatan, penanganan stunting, terus isu untuk pengangguran, gitu, ketenaga kerjaan dan sebagainya. Jadi intinya di sini mohon perkenan izin dari Bapak Gubernur, para kepala bapeda dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota setanah Papua, kalau istilah Bapak tadi itu bertemu untuk berusaha mengakomodir peta jalan ini gitu ya. Tidak cuma kepentingan Kemenhub BKKBN, tapi lintas sektor, karena itu kepentingan masyarakat Papua. Demikian. Internalisasi PJPK ini sangat penting dilakukan agar menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan yang aktif dan berguna bagi semua elemen. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Papua. Tim TVRI Papua melaporkan.